Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadhu alayna min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhfa 'alaika anna lil af'ali ahkaman akliyatan. Wala yakhfa, dan tidak samar, 'alaika atas kamu, anna lil af'ali sesungguhnya ialah bagi perbuatan-perbuatan manusia ahkaman akliyatan, adapun hukum-hukum akli. Maksudnya ay mudrokatan bil akli, artinya dapat ditangkap dengan akal, ditangkap atau diketahui dengan akal. Kakauniha, seperti adanya af'al. A'radun adalah a'rad. A'rad sesuatu yang bukan substansi. Wa qa'imatan bil mahalli, dan terdapat pada tempat. Wa mukhalifatan lil jauhari, dan berbeda dengan jauhar. Jauhar ini kebalikannya a'rad, a'rad ini kebalikannya jauhar. Alam semesta ini, baik bumi maupun langit, ini terdiri dari dua. Terdiri dari jauhar dan terdiri dari a'rad. A'rad ini jamaknya arad. Jauhar itu ada dua, ada jauhar fardu, ada jauhar murakkab. Jauhar fardu artinya al-juz'u alladzi la yatajazza, bagian benda terkecil yang tak bisa dibagi, itu namanya jauhar. Mungkin bahasa sekarang atom, tapi atom sendiri bisa dibagi. Itu namanya al-jauharul fardu. Yang kedua namanya jauhar murakkab, jauhar yang sudah disusun-susun. Jauhar murakkab itu namanya jisim. Jisim itu namanya jauhar. A'rad adalah sesuatu yang tidak substansial. Orang ada bernama Zaid, azatnya Zaid itu namanya jauhar. Sedangkan geraknya, diamnya, ketawanya, nangisnya itu namanya a'rad. A'rad. Wa kauniha, dan adanya af'al akwanan adalah berupa keberadaan-keberadaan, harkatan wa sukunan, baik berupa gerak maupun berupa diam, wa amsalihah, dan yang hal-hal yang seperti itu. Di depan dikatakan tentang fikih. Fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang mengatur perilaku orang-orang mukallaf. Hukum syar'i, hukum yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita tahu juga bahwa perbuatan-perbuatan mukallaf memiliki hukum akli selain hukum syar'i. Yang dimaksud hukum akli artinya dapat diketahui oleh akal. Contohnya seperti apa? Bahwa perbuatan itu adalah a'rad, bukan jauhar. Perbuatan itu terdapat pada tempat, terdapat pada manusia misalnya. Bahwa perbuatan itu merupakan kebalikan daripada jauhar. Bahwa perbuatan itu berupa gerak, diam, dan sebagainya. Itu adalah hukum-hukum akal itu. Wal arifu bidzalika, adapun orang yang tahu dalam soal itu, yusamma mutakalliman, ia ada disebut mutakallim. Teolog, orang yang ahli kalam. La faqihan, bukan disebut faqih ya. Mutakallim ya artinya orang yang
ahli teologi kan. Wa amma ahkamuha, adapun hukum-hukumnya af'al, min haitsu innaha wajibatun, dari aspek bahwa sesungguhnya af'al wajibatun adalah wajib, wa mahdhuratun dan haram, wa mubahatun dan mubah, wa makruhatun dan makruh, wa mandubun ilaiha dan dianjurkan, fa inna ma yatawalla, maka hanya saja menangani al-faqihu, siapa faqih, menangani bayanaha, kepada menjelaskan ahkam itu. Kalau hukum-hukum yang mengatur perbuatan mukallaf, ya, dari segi aspek apakah dia wajib, apa itu haram, apa itu mubah, apa itu makruh, apa itu sunnah, maka yang membahasnya adalah faqih, bukan mutakallim, bukan orang-orang teologi. Ta'rifu ilmi usulil fikih, definisi ilmu usul fikih. Idza fahimta hadza, apabila kamu telah ngerti ini, fafham, maka ngertilah kemudian, anna usul al-fikhi, bahwa sesungguhnya usul fikih itu adalah ibaratun an adillati hadhil ahkami, adalah ungkapan tentang dalil-dalilnya hukum-hukum ini. Ungkapan tentang, maksudnya artinya adalah, ya, dalil daripada hukum-hukum ini, wa an ma'rifati wujuhi dalalatiha, dan ungkapan tentang mengetahui beberapa jalan penunjukan hadhil adillah, penunjukannya adillah, alal ahkami, atas hukum-hukum, min haitsul jumlatu, dari segi min haitsul jumlatu, secara global, la min haitsul tafsilu, bukan secara rinci. Tadi dikatakan bahwa fikih adalah mengetahui ahkam syar'iyyah. Hukum-hukum syar'i itu memerlukan dalil, ya, bahwa ini wajib, ini haram, dan seterusnya, memerlukan dalil. Tapi tidak setiap orang bisa melahirkan hukum dari dalil. Ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan, yang bisa menerorkan hukum dari dalil. Usul fikih itu tak lain adalah dalil-dalil hukum. Usul fikih itu adalah dalil-dalil hukum, tapi yang bersifat global. Yang pertama. Yang kedua, usul fikih itu adalah tentang bagaimana caranya menelurkan hukum-hukum dari dalil. Usul fikih itu adalah dalil. Yang kedua adalah tentang metode pengambilan hukum dari dalil. Itu usul fikih. Tapi yang dibicarakan di dalam usul fikih adalah dalil global, dalil ijmali, bukan dalil tafsili. Dalil global, ya kan? Misalnya Al-Quran itu dalil, itu kan global. As-Sunnah itu dalil, itu global. Ijma itu dalil, itu global. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sendiri, nas-nasnya bermacam-macam. Ada yang berbentuk amar, ada yang berbentuk nahi, ada yang am, dan seterusnya. Lahir sebuah kaidah, amar menunjukkan wajib. Kata-kata amar menunjukkan wajib itu dalil global. Nahi menunjukkan haram, kata-kata nahi menunjukkan haram, dalil global. Kenapa disebut dalil global? Karena tidak mengacu kepada masalah tertentu. Berbeda dengan kutiba alaikumus syiyam, itu dalil tafsili namanya.
Kenapa disebut dalil tafsili? Karena mengacu pada masalah tertentu, masalah puasa ya. Yang dibicarakan usul fikih adalah dalil global, bukan dalil tafsili. Fa inna ilmal khilafi minal fikhi aidan, karena sesungguhnya ilmu khilaf yang merupakan bagian dari fikih juga, mustamilun adalah, ini khabarnya, mustamilun ala adillatil ahkami, mengandung atas dalil-dalil hukum, wa wujuhi dalalatiha, dan beberapa jalan penunjukannya adillah, walakin min haitsu tafsilu, akan tetapi dari segi tafsil. Kadalalati hadisin khasin, seperti penunjukan hadis tertentu, fi mas'alatin nikahi bila waliyin, dalam soal hukum nikah tanpa wali, alal khususi, secara khusus. Seperti misalnya hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah atau tidak sah nikah kecuali dengan wali. La nikaha illa biwaliyin ini namanya dalil tafsili. Kenapa? Sebab karena mengacu menangani masalah tertentu. Wa dalalati ayatin khassatin, dan seperti penunjukan ayat tertentu, fi mas'alati matrukit tasmiyati, di dalam masalah sembelian yang tanpa basmalah. Fi mas'alati matrukit tasmiyati, di dalam masalah sembelian yang ditinggalkan apa basmalahnya, alal khususi, secara khusus. Ini contoh yang kedua. Al-Quran mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi, janganlah kamu makan dari hayawan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini kan dalil tafsiri juga. Kenapa? Sebab karena menyangkut masalah tertentu. Itu bukan usul fikih, itu disebut sebagai ilmu khilaf atau ilmu fikih. Wa ammal usulu, adapun usul, maksudnya usulul fikih, fala yuta'arradu fiha li ihdal masaili, fala yuta'arradu fiha, maka tidak disinggung-singgung di dalam usul, tidak disinggung-singgung di dalam usul li ihdal masaili, apa, kepada salah satu masalah-masalah, illa ala tariqi darbil misali, kecuali atas jalan membuat contoh. Kalau usul fikih itu, di dalam usul fikih tidak disinggung-singgung masalah khusus tentang nikah tanpa wali, tentang ini, tentang itu. Kalau dalam usul fikih itu tidak disinggung-singgung kecuali hanya sebagai contoh. Apa contohnya? Contohnya dalil al-amru lil wujub, aqimus shalah, contoh kan. Bal yuta'arradu fiha di aslil kitabi was sunnati wal ijma'i, akan tetapi disinggung-singgung di dalam usul apa, tentang dalil kitab, sunnah dan ijma', tentang kehujahan Al-Quran, tentang kehujahan as-sunnah, tentang ijma' dan sebagainya. Wali syara'iti sihhatiha, dan disinggung-singgung apa, soal syarat-syaratnya kitab, sunnah dan ijma'. Wali syara'iti sihhatiha, dan disinggung-singgung syarat-syarat keabsahannya kitab, sunnah dan ijma'. Wasubutiha, dan validitasnya kitab, sunnah dan ijma'.
Kitab ini kan Quran. Quran itu apa? Apa syarat-syaratnya bisa disebut Quran ya? Tsumma diwujuhi dalalatiha al-jumliyati, kemudian disinggung-singgung juga jalan-jalan penunjukannya kitab sunnah dan ijma', penunjukan al-jumliyati yang bersifat global. Imma min haitsu sighatuha, imma dari aspek bunyinya adillah, au mafhumu lafziha atau mafhum lafalnya adillah, au fahwa lafziha atau maksud lafalnya adillah, au ma'qulu lafziha atau rasionalitas lafalnya adillah. Karena hukum-hukum itu ya kan, diambil dari dalil, imma langsung dari bunyi dalil itu, tapi kadang-kadang tidak langsung dari bunyinya, tapi dari mafhumnya, kadang-kadang dari rasionalitasnya, dari jiwanya. Wa huwa al-qiyasu, adapun ma'qulu lafziha adalah qiyas. Misalnya bir itu haram. Keharamannya bir itu kan tidak langsung diambil dari Quran dan hadis, akan tetapi dari rasionalitasnya Quran. Yang ada dalam Quran adalah khamr. Khamr diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena memabukkan. Bir kan juga memabukkan. Itu kan ma'qulul lafzi namanya. Min ghairi an yuta'arradu fiha di mas'alatin khassatin, tanpa disinggung-singgung fiha di dalam usul, disinggung-singgung di mas'alatin khassatin apa terhadap masalah khusus, kecuali sebagai contoh. Fabihadza faraqa usulul fiqhi furu'ahu, fabihadza maka dengan ini faraqa berbeda usulul fikhi, apa usul fikhi, berbeda furu'ahu kepada furu'ul fikhi. Jadi ada usulul fikhi itu pungkanya ya, furu'ul fikhi itu cabangnya, cabang-cabang fikhi ya. Ada perbedaan antara usul fikhi dan furu'ul fikhi. Furu'ul fikhi ya tak lain daripada fikih itu sendiri. Waqad arafta min hadza, dan kamu telah tahu dari ini, anna adillatal ahkami, bahwa sesungguhnya dalil-dalil hukum adalah al-kitabu was sunnatu wal ijma'u, kitab, sunnah dan ijma'. Di sini tak disebut qiyas, karena qiyas masuk al-kitab as-sunnah yang difahami dari rasionalitasnya ya kan? Fal ilmu bi tariqi thubuti hadhil usulis salasati, maka adapun tahu terhadap jalannya keabsahan dasar-dasar yang tiga ini. Yang tiga, kitab, sunnah dan ijma'. Wa syuruti sihhatiha, dan syarat-syarat keabsahannya. Fal ilmu, maka adapun tahu, bi tariqi thubuti hadhil usulis salasati, dengan cara, jalan, metode, validitas, apa namanya, prinsip-prinsip yang dasar-dasar yang tiga ini, usyuruti sihhatiha, dan syarat-syarat keabsahannya, wujuhi dalalatiha, dan jalan-jalan atau aspek-aspek penunjukannya hadhil usul alal ahkami, atas hukum-hukum. Wal ilmu adalah ilmu, fal ilmu, wal ilmu ini khabar dari fal ilmu.
adalah ilmu alladzi yu'abbaru anhu bi usulul fiqh adalah ilmu yang diungkapkan tentangnya diungkapkan dengan istilah usul fikih. Jadi usul fikih seperti dijelaskan di atas adalah mengetahui dalil-dalil global. Memang ada dua versi. Versi pertama adalah al-adillah, versi yang kedua ma'rifatul adillah. Terserah mau yang mana. Usul fikih adalah dalil-dalil hukum yang bersifat global. Yang kedua, usul fikih adalah metode bagaimana cara melahirkan hukum fikih dari dalil-dalilnya. Yang ketiga adalah orang yang menjadi pelakunya, namanya mujtahid. Karena hukum itu tak lahir dengan sendirinya dari hukum, melainkan harus ada orang yang melahirkannya, namanya mujtahid. Jadi tiga itulah yang disebut dengan usulul fikih. Bayanu martabati hadzal ilmi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.